begitu aku deket sama dia, aku gedek banget. Aku tuh sampai bingung kan, kalau aku deket sama kamu, kok aku gedek ya sama aku gitu. Kamu nggak ada salah, tapi aku benci gitu. Bingung ya gitu. Ternyata mungkin dia yang sedang berpikir apa sama aku gitu kali ya. Bisa begitu, bisa juga memang ada faktor karma, mungkin zaman karmanya dulu, kalau kita percaya reinkarnasi misalnya, kehidupan sebelumnya mungkin kita musuh gitu kan. Dan karena terus musuh, saking musuhnya mungkin terus pikirannya terikat sama dia, di saat ini kita ketemu lagi. Mungkin sekarang pertama Tuhan kayak biar bisa move on gitu ya. kayak anjing dan kucing kakek. Iya udah kali ini kalian sahabatan gitu. Biar selesai itu ya gitu. Ya karena kalian tahu kan apa yang pikiran itu akan menjadi kenyataan. Jadi pikiran kita pada saat terikat misalnya sama orang terus mikirin itu, kita akan banyak masih keterikatan sama orang itu misalnya. Dan vibrasi energi kan setiap orang memancarkan energi. Nggak usah yang bicara muluk-muluk, ya bicara yang lebih sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Tapi kita percaya setiap orang itu kan punya pemikiran yang terpancar keluar, itu akan terpantul kan. Jadi kenapa ketemu orang ini kok rasanya baru ketemu kayak udah kenal lama, ketemu orang ini kok rasanya klik banget, ketemu orang ini rasanya happy, padahal nggak ada alasan, ketemu orang ini kok dengar suaranya tuh kayak aduh kok nggak enak banget gitu. Nah itu hanya ketidaksesuaian secara vibrasi energi kita aja gitu. Dan sesuatu yang misalnya gitu itu memang sesuatu yang kita pancarkan, berarti kan kita ingin, misalnya nih saya ingin menerima pancaran energi yang baik. Iya, dimulai dari saya yang memancarkan energi yang baik dulu kan. Apa yang kita pancarkan keluar itu akan kembali ke kita kan. Jadi apapun yang terlontar keluar, mau baik itu perbuatan, ucapan atau pikiran, itu pasti balik ke kita. Jadi kalau kita mau diperlakukan dengan baik oleh orang lain, ya kita mulai dari diri kita memperlakukan orang lain dengan baik. Jadi itu pasti akan kembali ke kita. Meskipun ada satu orang yang nggak baik sama kita, ya mungkin orang lain yang baik. Kan kita fokusnya sama yang nggak baik biasanya. Iya nggak? Ada satu orang nggak baik sama kita, sementara ada 10 orang yang baik sama kita, kita pasti fokusnya sama yang nggak baik. Kenapa buang-buang energi gitu kan? Tinggal salah noleh. Jadi pengelolaan emosi kan juga begitu kan sebenarnya. Saya tahu saya sedang marah, kenapa saya marah gitu kan, itu yang pertama kita cari. Kadang gitu, karena kita terbiasa, misalnya ada hal-hal kecil yang saya membuat saya kesal, tapi nggak boleh marah karena situasi membuat, di kerjaan misalnya kita kesel sama bos, nggak mungkin dong kita marah-marah sama bos. Kemarahannya kita tekan, kita tekan, kita tekan. Energi kemarahan itu dia ibarat api deh, energi kemarahan itu bisa nggak menekan api. Seperti kayak gunung berapi itu suatu saat dia akan, begitu tekanannya besar, dia akan meletus keluar. Jadi emosi itu perlu satu dikenali, jangan pura-pura. Kan paling sering kita begitu. Enggak apa-apa kok. Enggak, saya enggak marah gitu. Terus pada saat berduka misalnya, anggap nih kayak saya dulu misalnya, orang tua meninggal gitu. Di situ kan pasti ada kedukaan, tapi karena kita sudah terbiasa dilatih untuk belajar mengikhlaskan, mungkin kita tidak memberikan kesempatan bagi diri kita untuk berduka, nggak selesai dia gitu. Jadi nggak apa-apa, selesaikan dulu kedukaannya. Setelah itu baru kita bisa ikhlaskan. Itu hal yang memang seperti seharusnya begitu gitu.